Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Kagi2 Talks. Oke, hari ini hari yang sangat amat spesial di acara kita. Karena hari ini adalah hari pertama atau episode pertama Kagi2 Talks. Nah, di hari yang spesial ini kita juga kedatangan dua narasumber istimewa kita nih. Sebelumnya saya mau izin perkenalan diri saya ya. Perkenalkan saya Diana Yomelia selaku host podcast Kagi2 Talks. Oke, Kagi2 Talks ini mempunyai tagline nih. Tagline itu adalah exploring, learning, and growing together. Oke. Sebelumnya podcast ini nih adalah fasilitas baru nih dari sekolah SMK Karegendo Bekasi yang dimana akan digunakan untuk media promosi sekolah, lalu kita gunakan untuk media belajar bersama juga mengenai isu pendidikan dan segala hal. Oke? Hari ini kita udah kedatangan dua narasumber istimewa kita yang sangat amat istimewa. Ada Pak Edi selaku kepala sekolah SMK Karegendo Bekasi dan kita juga kedatangan nih Pak Tri selaku ketua Yayasan Karegendo Bangsa. Halo, selamat pagi. Halo pagi Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya, baik fisik maupun batinnya. Oke. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Pak Tri dan Pak Edi sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini ya. Mungkin di tengah-tengah kesibukan yang udah terjadwal, tapi tetap menyempatkan dirinya untuk hadir di peresmian podcast Kagi2 Talks. Oke. Sebelumnya saya mau izin bertanya nih ya kepada Pak Edi. Awal mula Bapak menemukan ide untuk membuat podcast Kagi2 itu apa sih Pak? Mungkin Bapak dapat gagasan-gagasan gitu atau motivasi dari luar gitu. Boleh disampaikan ke kita? Oke, terima kasih. Pasti ya sebuah hal itu berasal dari sebuah ide atau gagasan, maka muncullah satu media ya seperti podcast sekarang. Yang jelas sebelumnya pasti saya banyak menyaksikan podcast yang berkembang yang bersifat politik, umum, ekonomi, pendidikan. Berangkat dari situlah maka saya sebenarnya berkeinginan bahwa kenapa enggak SMK Karegendo Bekasi yang menurut saya sudah saatnya harus memiliki itu. Berawal dari sebuah keinginan besar atau khayalan saya, maka kemudian saya ngobrol dengan teman-teman, termasuk dengan siswa-siswa saya, bagaimana seandainya Karegendo itu akan kita fasilitasi dengan podcast dalam rangka untuk pengembangan pendidikan edukasi khususnya. Ternyata responnya teman-teman termasuk Bapak Ketua Yayasan alhamdulillah menyambut baik ide-ide saya. Maka pada saat itu berkat pendirian kita bersama, alhamdulillah dapat kita realisasi podcast yang pada hari ini baru saja sidang kita resmikan bersama. Terima kasih. Ternyata memang Bapak peduli ya dengan perkembangan pendidikan anak-anak zaman sekarang, karena yang kita tahu nih ya, anak-anak zaman sekarang itu udah memang mengenal apa itu podcast gitu kan. Apalagi sekarang udah banyak genre-genre podcast di luar sana gitu. Mungkin Bapak punya motivasi lain atau misalnya Bapak melihat sekolah lain atau misalnya Bapak punya contoh gitu sampai Bapak akhirnya menemukan idenya gitu. Ya betul. Ya sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang dengan digitalisasi yang terus semakin berkembang, semakin inovasi dan seterusnya. Yang pasti ya saya menyambut
tertarik ya atau berkeinginan bahwa melalui kegiatan ini dengan berbagai macam literasi yang kita dapati bersama, bahwa kita juga harus terus kita kembangkan dengan mungkin punya gaya sendiri, punya inovasi sendiri, punya karakter sendiri yang memang semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Itu adalah orientasi yang akan kita gunakan ke depan. Itu aja barangkali. Kita udah mendengar ya gagasan atau misalnya ide awal mula nih Pak Edi sampai mempunyai ide untuk membuat podcast Karya Guna 2. Semoga ya mungkin ide-ide atau motivasi yang Pak Edi dapat dari luar bisa kita realisasikan nih di podcast Karya 2 ini. Oke, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya saya izin bertanya nih untuk Pak Tri ya. Pendapat Bapak apa sih mengenai podcast Karya Guna 2 itu? Terima kasih ya. Saya cukup berbahagia ya dengan adanya perkembangan fasilitas baru dari SMK Karya Guna 2 ini, podcast ini. Ini menunjukkan bahwa SMK Karya Guna 2 Kota Bekasi ini semakin maju dengan ditandai bertambahnya fasilitas untuk praktek siswa-siswinya. Mudah-mudahan ini terus bisa dimanfaatkan, terus dikembangkan begitu, sehingga nantinya siswa-siswi lulusan SMK Karya Guna 2 ini mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan di luar sana. Saya kira itu. Dan selamat sekali lagi untuk Karya Guna 2 atas diresmikannya podcast ini. Oke, betul ya kata Pak Tri. Kita sudah bertambah juga fasilitas sekolah kita dan kita juga seperti memenuhi apa ya jiwa-jiwa milenial anak zaman sekarang. Apalagi SMK Karya Guna siswa-siswanya udah banyak sekali ya Pak. Gitu. Kita terima kasih Pak Tri gitu kan. Selanjutnya saya mau ada pertanyaan lagi untuk Pak Tri. Kira-kira dukungan apa sih yang siap yayasan berikan kepada fasilitas sekolah atau misalkan contohnya podcast Karya Guna 2? Ya. Jadi yayasan selalu mendukung semua kegiatan sekolah, apalagi yang orientasinya untuk kemajuan sekolah. Jadi kita selalu mendukung apapun itu. Ya. Bahkan kita mendorong terus agar sekolah ini terus dikembangkan, begitu. Kemudian fasilitas-fasilitasnya ditambah, yang sudah ada dipelihara, begitu. Dan kita selalu mensupport. Ke depan mungkin kita juga akan mendorong lagi fasilitas-fasilitas di jurusan-jurusan yang lain. Mungkin juga akan kita dorong sehingga semakin bertambah lengkapnya fasilitas yang ada di SMK Kota Bekasi. Terus maju. Amin amin ya Allah. Jadi yayasan siap mendukung apapun ya bentuk kegiatannya, mau jurusan TKJ ataupun jurusan yang lainnya demi kemajuan fasilitas sekolah gitu ya. Oke, kira-kira nih Pak, kan Bapak udah menyampaikan dukungan yang akan Bapak berikan. Kira-kira rencana apa sih yang akan yayasan lakukan terhadap kegiatan sekolah? Misalkan tadi kayak dukungan atau misalkan Bapak punya rencana-rencana lain gitu. Jadi khususnya di bidang promosi sekolah. Ya, jadi karena kita ini adalah sekolah swasta. Jadi kita harus selalu mempromosikan apa yang ada di sekolah kita ini, sehingga dengan promosi-promosi orang tua murid di luar sana semakin tahu, semakin paham ya, bahwa sekolah kita ini tidak kalah dengan SMK negeri. Nah, begitu kira-kira. Oh gitu, oke. Jadi Bapak mau terus mendukung dalam bentuk kegiatan sekolah ya, apalagi dalam bentuk promosi sekolah ya Pak, di mana sekolah kita adalah sekolah swasta yang dengan tanda kutip biar nggak kalah juga gitu kan sama sekolah negeri lainnya gitu kan, karena mau negeri ataupun swasta itu semuanya sama. Semuanya sama. Oke. Membekali anak-anak muda ini supaya nanti siap menghadapi tantangan zaman. Betul, karena makin maju zamannya makin sulit juga ya mereka untuk mengambil langkah ke depannya gitu. Oke, terima kasih Pak Tri atas pendapatnya juga dan juga rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh yayasan gitu kan. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi sama Pak Edi ya. Kira-kira nih Pak, harapan apa yang Bapak berikan, maksudnya harapan yang Bapak inginkan nih setelah berdirinya podcast Adi Talks ini? Bicara harapan pasti
terbaik dan terbesar. Oke. Kalau itu dari yang terbaik dulu Pak. Baik, ya. Agar membangun podcast ini orientasinya tadi di awal sudah saya katakan memiliki sifat edukasi. Karena kita kan wilayah akademisi ya. Iya betul. Tentunya kebaikan ini kita orientasikan kepada bentuk-bentuk yang sifatnya produktif untuk anak-anak kita, pengembangan diri anak-anak kita di sini. Karena memang di sini kan bisa kita bereksplor, ya, kita bisa melakukan inovasi, seperti membagi pengalaman, informasi, pendidikan antar teman, antara dengan masing-masing punya kelebihan dan sebagainya. Nah ini nantinya akan saling mengisi. Jadi itu harapan saya yang terbaik dari wilayah internal di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Yang terbaik berikutnya tentunya untuk kebaikan dan prestis secara umum. Apa prestasinya? Diantaranya bahwa kita bisa membuktikan ya melalui media ini bisa mengangkat harkat martabat derajat serta kehebatan sekolah kita. Nantinya akan bisa informasi dalam bentuk informasi kita punya prestasi apa dan seterusnya bisa kita jadikan sebagai alat motivasi melalui podcast. Oke. Seperti contoh anak-anak kita namanya juara apa tingkat nasional. Ini secara internal anak-anak yang lain supaya bisa termotivasi juga ya? termasuk masyarakat pada dunia yang besar pasti Pak, bahwa ini harus besar. Tidak, ini kan tadi saya katakan ini merupakan challenge buat kita ya, tantangan buat kita bahwa podcast yang kita miliki ini harus terus berkembang menjadi besar. Kalau perlu ke internasional, nanti ada dalam beberapa macam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, itu memang bisa kita jadikan sebagai konsumsi masyarakat dunia pada umumnya. Itu barangkali yang terbesar yang kita tetap harus optimis untuk kita laksanakan. Itu aja barangkali. Besar juga ya harapan dari Pak ini selaku yang mempunyai ide untuk membuat podcast Karya Guna 2 Talks ini. Emang ya besar harapan pula, terus Pak Edi juga punya harapan-harapan yang terbaik dan terbesarnya pula kan. Semoga nih podcast KG2 ini bisa kita realisasikan sebagai harapan seperti harapan Pak Edi ya, menjadi media untuk mengembangkan diri dan bahkan siswa SMK Karya Guna 2 Bekasi, juga menjadi media untuk memberikan informasi juga nih untuk ke halayak luar atau publik gitu kan, biar jadi podcast kita ini juga bukan bermanfaat bagi siswa dan siswi, juga bermanfaat untuk masyarakat luar juga gitu. Oke, terima kasih Pak Edi sudah menyampaikan harapannya yang sangat mulia. Selanjutnya saya izin bertanya nih sama Pak Teh. Kira-kira kalau Pak Edi kan udah menyampaikan harapannya nih, kira-kira Pak Teri punya harapan apa nih untuk podcast Karya Guna 2 Talks? Ya, terima kasih. Jadi saya kira saya sependapat dengan Pak Kepala Sekolah. Jadi harapan saya semua keluarga besar SMK Karya Guna 2 Kota Bekasi ini bisa memanfaatkan podcast itu. Apakah itu guru bisa sharing lah di sini ya tentang dinamika proses belajar mengajar di kelas misalnya, bisa diekspos di sini. Mungkin ada hambatan-hambatan apa. Kemudian juga siswa-siswinya, harapan saya semuanya bisa aktif. Tidak hanya orang-orang tertentu saja, tapi semuanya ya. Terkhusus mungkin keluarga besar kita, siswa-siswi, guru, dan keluarga besar yang lainnya selalu mengupdate gitu, siaran-siaran yang ada di podcast ini, sehingga podcast ini bisa dengan dukungannya bisa semakin maju ke depan. Karena tanpa dukungan itu mungkin akan sulit podcast ini berkembang di kemudian hari. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, jadi harapan Pak Tri ini ya bisa bermanfaat juga bagi pendidikan di dalam SMK Karya Guna 2 ini. Jadi bisa dijadiin media untuk pembelajaran juga atau sharing-sharing bersama guru-guru dan siswa-siswi SMK Karya Guna 2. Oke, harapan-harapan ini semoga di podcast
Kalido Talks ini bisa kita realisasikan dan kita bisa membuat konten-konten podcast yang memang ada titik pembelajarannya juga untuk kita, mau itu tentang isu pendidikan atau juga sharing-sharing mengenai prestasi dan segala hal gitu kan. Dan jangan lupa hiburannya juga ada. Nah betul, hiburan juga ini juga sebagai hiburan sejenak ya Pak untuk siswa dan siswi gitu kan, karena biar mereka juga bisa menyampaikan perasaan mereka belajar tuh kayak gimana gitu kan, biar mereka juga tahu nih perkembangan pendidikan sekarang juga kayak gini ternyata ya kayak gitu kan, biar lebih ada manfaatnya juga buat warga kita nih, warga besar SMK Karyaduna dan Bekasi gitu kan. Jadi dari awal sampai akhirnya kita dapat gitu kan harapan terdirinya podcast ini juga gagasan-gagasannya itu adalah ingin mengembangkan diri para siswa SMK Karyaduna dan Bekasi gitu kan. Terus kita juga harus nih ya, poin pertama itu harus bisa merawat fasilitas sekolah ya Pak, karena fasilitas yang ada dirawat, yang sudah ada juga dirawat gitu kan. Mau fasilitas ini ataupun yang lain juga itu wajib dirawat kan gitu kan, enggak jangan ini ya udah ada fasilitas baru nanti mereka lupa sama fasilitas yang udah ada gitu kan. Oke, jadi poin-poinnya itu yang kita dapat ya, semoga dengan adanya podcast ini kita bisa mengembangkan diri kita bersama-sama, karena tagline-nya Kalido Talks ini adalah exploring, learning, and growing together. Jadi kita mengeksplor bersama, kita belajar bersama, lalu kita juga berkembang bersama kayak gitu. Mungkin ya Pak Edi bisa menyampaikan pesan-pesannya untuk siswa dan siswi Karyaduna 2 atau bisa untuk pendengar podcast Kalido Talks. Terima kasih. Untuk selanjutnya pesan saya pasti yang terbaik untuk anak saya, serta Bekasi. Marilah kita bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki sebagai sebuah media pembelajaran bersama, media saling berbagi informasi, saling memberikan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Yang insya Allah harapan bersama kita semua, khususnya anak kita bisa terwujud, bisa terrealisasi, khususnya pemanfaatnya langsung bisa kita rasakan secara besar-besaran. Untuk masyarakat tentunya ya saya berharap memberikan semacam dorongan dukungan atas hadirnya podcast SMK Karyaduna Bekasi ini, karena ini kami lakukan semata-mata benar-benar memiliki edukasi dan makna yang positif ya untuk perkembangan dunia digital ya, dunia komunikasi melalui media seperti ini, dalam rangka untuk terus menjalin keutuhan, kebersamaan, kekompakan menuju sebuah prestasi yang besar buat bangsa dan negara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pesan yang sangat amat ini ya, membekas gitu di hati saya selaku. Saya juga kan siswa SMK Karyaduna Bekasi gitu ya. Jadi saya juga ingin nih merealisasikan keinginan Pak Edi selaku kepala sekolahnya SMK Karyaduna Bekasi. Mungkin Pak Tri juga punya nih pesannya untuk siswa-siswi dan pendengar Kalido Talks. Singkat saja pesannya, para pendengar podcast SMK Karyaduna 2 Kota Bekasi ini jangan lupa subscribe, like, and comment. Betul. Tanpa itu, tanpa komen dari pendengar, mungkin di podcast ini nggak akan bisa maju dan nggak bisa berkembang nanti. Saya kira itu saja. Oke, betul. Jangan lupa ya di like, subscribe juga gitu kan, karena dari kritik mereka juga kan penting buat mereka ya Pak gitu kan. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Tri dan Pak Edi yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan pagi hari ini ya. Semoga selesai dari acara kita nih bisa melanjutkan kegiatan yang lain yang sudah terjadwal gitu kan. Terus kita juga selalu optimis nih ya sebagai siswa dan siswi SMK Karyaduna Bekasi harus selalu optimis demi podcast Karyaduna 2 Talks ini. Kita manfaatkan fasilitas yang ada, kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan untuk belajar terus berkembang bersama kayak gitu ya.
Terus untuk para pendengar juga jangan lupa pesan dari Pak Tri, jangan lupa like, komen dan subscribe, oke, di YouTube kita SMK Karyaguna 2 Bekasi, oke. Kita juga menerima ide atau harapan dan saran dari kalian semua dan juga kritiknya nih. Boleh aja disampaikan biar kita juga bisa belajar lagi karena kita di sini sama-sama belajar ya Pak. Iya. Kita sama-sama belajar, jadi biar kita bisa berkembang bersama seperti tagline kita aja gitu kan. Oke, terima kasih Pak Edi dan Pak Tri sudah hadir di acara kami. Kalau gitu